Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan game dengan platformer 2 dimensi. Game ini yang kami buat berjudul Petualangan Barong. Sebelum memasuki ke penjelasan dari game ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Next. Next slide. Ada Ibu Tu Pratnyana Wijaya dengan NIM 230030071, lalu ada saya sendiri Nimade Permatasari dengan NIM 230030197, lalu ada Nimade Ayu Eri Sulastri dengan NIM 250030718, dan ada Made Adriel Stanley Dharma Putra dengan NIM 230030499. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari GDD. GDD sendiri yaitu Game Design Document atau yang disingkat GDD adalah blueprint terperinci yang mencakup seluruh aspek pengembangan sebuah video game, mulai dari konsep, mekanisme, cerita, hingga teknis. GDD berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh tim pengembang agar visi game tetap konsisten. Dokumen ini dinamis dan diperbaharui seiring jalannya produksi. Berikut merupakan bagian-bagian dalam pembuatan GDD Petualangan Barong. Di sini ada konsep utamanya, yaitu berjudul Petualangan Barong dengan genre platformer 2 dimensi dan platform untuk PC dan Android. Targetnya untuk minimal anak di usia 6 tahun dan selebihnya. Deskripsi singkatnya, pemain mengendalikan barong dengan menjadi pelindung dunia. Game ini mengajak pemain untuk berpetualang dan menjaga hutan yang bernuansa Bali. Game ini juga mengangkat pengalaman budaya Bali melalui petualangan yang interaktif tanpa elemen pertempuran. Next. Lalu untuk core loop-nya, yaitu menjelajahi hutan, loop ini berulang sesuai keinginan dari pemain. Lalu mekanik gameplaynya pada bagian movement atau gerakan, ini kita bisa gerakan jalan ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Lalu untuk health systemnya atau nyawa barong itu sendiri tidak terbatas, dikarenakan juga tidak ada pertempuran di sini. Next. Lalu ada bagian integrasi unsur budaya. Visual karakternya yaitu tokoh utamanya atau hero utama yaitu barong. Lalu ada penduduk atau NPC. Nah, penduduk sini menggunakan baju adat budaya Bali. Lalu ada user interface, di sini menampilkan motif ukiran khas Bali, arsitektur pura Bali, gapura Candi Bentar, dan penjor. Ada environment, di sini ada hutan Bali, desa tradisional Bali, dan pura. Next. Di sini juga ada integrasi unsur budaya, yaitu di audio kita menggunakan musik gamelan Bali sebagai latar permainan. Lalu ada narasi, di sini menceritakan tentang petualangan barong yang sedang menjaga hutan. Next. Untuk storyline dan unsur dialog, cerita utamanya yaitu barong harus berpetualang untuk menjaga keamanan hutan di Bali. Lalu alur ceritanya pada awal, barong diutus untuk menjaga ketentraman hutan yang ada di Bali. Lalu bagian tengahnya, barong berpetualang ke hutan yang ada di Bali, dan bagian akhirnya barong berhasil berpetualang dan menjaga ketentraman sehingga terciptalah perayaan budaya dan keseimbangan hidup yang tercermin dalam konsep Trihita Karana. Next. Di sini juga mengajarkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, yaitu mengajarkan konsep keseimbangan hidup yang dalam umat Hindu disebut Trihita Karana, lalu menampilkan simbol kebaikan dan kejahatan, lalu memperkenalkan warisan budaya Bali melalui visual, musik, dan narasi. Keunikan dari game ini sendiri yaitu mengangkat budaya Bali sebagai filosofi umat Hindu sebagai tema utamanya.
dan menampilkan simbol kebaikan dan keseimbangan tanpa konflik fisik, memberikan pengalaman budaya lokal yang interaktif bagi pemain global. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset budaya mengenai permainan digital barong. Yang dimana terdapat barong, penjor, dan puro memiliki keterikatan yang erat dalam sistem budaya Bali. Barong sebagai simbol kebaikan sering disimpan di pura dan digunakan dalam upacara keagamaan. Penjor dipasang sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap Tuhan. Ketiga elemen ini mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Di next. Selanjutnya ada barong, yaitu sebagai karakter utama, di mana barong dapat digunakan sebagai karakter utama dalam game yang dapat mempresentasikan nilai kebaikan. Di next. Yang kedua yaitu penjor sebagai elemen lingkungan, di mana penjor dapat digunakan sebagai dekorasi dalam untuk menciptakan suasana budaya Bali yang autentik. Next. Yang ketiga, pura sebagai setting game, yang dimana pura dapat digunakan sebagai dekorasi dalam game yang menciptakan suasana budaya Bali yang autentik. Next. Yang keempat, ada Candi Bentar sebagai elemen lingkungan, di mana Candi Bentar dapat digunakan sebagai dekorasi gerbang masuk pada game. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian aset, yaitu yang pertama ada barong, yang kedua ada penjor. Jadi, untuk aset karakter kan menggunakan barong sebagai tokoh utama, karena barong merupakan simbol kebaikan dan pelindungan dalam budaya Bali. Dan juga kita menggunakan penjor sebagai aset suasana budaya Bali. Oke, next. Yang keempat ada pura. Yang kelima juga ada Candi Bentar. Yang keempat ada manusia laki-laki, dan yang kelima ada manusia perempuan. Oke, next akan dijelaskan oleh demo game teman saya. Terima kasih waktunya. Saya share screen ya. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, sebelum saya mulai demo game, saya akan menjelaskan mekanik game petualangan barong. Mekanik difokuskan pada eksplorasi, interaksi, dan petualangan tokoh utama. Petualangan tokoh utama mengelilingi desa. Yang pertama itu movement atau pergerakan player. Pemain dapat menggerakkan karakter menggunakan PC, WASD, atau tombol panah. Fungsinya menjelajah map, desa, dan pura dan mendekati NPC. Terus implementasi di Unity menggunakan rigid body 2D sama collider 2D sama script movement C. Kamera follow. Kamera mengikuti posisi player secara otomatis. Fungsinya mempermudah eksplorasi map, membuat player selalu terlihat, memberikan pengalaman bermain lebih nyaman. Sistem main kamera mengikuti transformer player, terus audionya menggunakan musik gamelan Bali. Baik, saya akan mulai demo gameplaynya singkat. Di sini kita bisa lihat pemain utamanya muncul di desa adat Bali, terus bergerak mengelilingi desa.
Sekian demo game dari kami, terima kasih.